Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dunia, CBP Angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan. Baik, di sini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh Ibu Siti Rokasia, guru kelas 6 sebagai objek untuk observasi saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Ira, apa kabar? Waalaikumsalam ibunya, alhamdulillah luar biasa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Baik, sebelumnya kita sudah menyepakati ya Bu untuk tanggal maupun untuk kegiatan observasi nanti ya Bu ya. Baik, sebelum kegiatan observasi berarti kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya Bu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk mengenai observasi kelas. Baik. Untuk yang pertama Ibu mengampu di kelas. Saya kebetulan mengajar di kelas 6C. Oh baik. Untuk mata pelajarannya apa ya Bu? Yang nanti akan observasi, untuk kegiatan observasi saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran sendiri, kalau menurut tujuan TP dari pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama siswa dapat membaca diagram dengan tepat. Lalu yang kedua, siswa dapat membuat kalimat rangkuman perbandingan kalimat superlatif dan kalimat kecenderungan berdasarkan grafik ataupun tabel yang saya sajikan. Jadi tentang mengenai diagram ya Bu ya. Ya. Baik, untuk area pengembangannya seperti apa ya Bu? Area pengembangannya sendiri saya ingin meningkatkan keterampilan menulis siswa. Karena kan selama ini kan anak-anak secara literasi pun masih terbatas untuk di SD ya Ibu. Ya. Jadi maunya untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, meningkatkan atau memperbanyak perbendaharaan kata juga pada siswa. Selain meningkatkan keterampilan menulis, saya juga ingin siswa belajar secara mandiri untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi dalam membaca grafik, dalam membuat kalimat, mereka tidak harus selalu dibantu, tapi mereka mampu mengeluarkan kata-katanya sendiri dan ide-ide dari diri mereka sendiri. Baik, jadi untuk area pengembangannya yang pertama mandiri sama keterampilan ya Bu, keterampilan menulis ya. Baik. Untuk strateginya seperti apa ini? Kalau untuk strategi pembelajaran sendiri tentu saja yang pertama saya menggunakan strategi pembelajaran dengan mode diskusi kelas. Lalu yang kedua menyiapkan strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang tepat. Karena temanya adalah menulis Bu, jadi saya menggunakan yang pertama strategi diskusi kelas, lalu yang kedua pembiasaan menulis pada siswa. Baik, untuk itu kan ada diskusi kelasnya Ibu, untuk pengelompokannya bagaimana? Kebetulan kelompok belajar yang sekarang saya masih menggunakan pembelajaran individu karena temanya adalah mandiri. Jadi diskusi yang dilakukan adalah diskusi mengenalkan grafik dan cara membuat perbandingan kata, cara membuat kecenderungan, cara membuat kalimat superlatif nanti didiskusikan antara guru dengan siswa. Saya sudah memberikan pertanyaan Ibu mengenai tadi tujuan pembelajarannya, area pengembangan sama strategi yang dipersiapkan. Kegiatan praobservasi ini Ibu dilakukan untuk mempermudahkan Ibu nanti di kegiatan observasinya. Jadi Ibu lebih siap dalam hal strateginya, belum tadi bahan aja segala macam sudah Ibu persiapkan. Jadi besok mudah-mudahan kegiatan acara kegiatan observasi berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ya, terima kasih Ibu untuk Sama-sama waktunya. ya, Bu. Semoga kegiatan nanti observasi berjalan dengan lancar ya Bu. Kalau kalimat itu ada tanda petiknya. Terus apa lagi bedanya? Habis koma ada apa? Ada tanda koma.
Diawali dengan huruf Fatihah. Ada lagi yang lebih penting, apa lagi? Kalimat langsung diucapkan secara langsung. Kemarin tugasmu adalah mencari kalimat langsung dan tidak langsung. Masih banyak yang lupa membalik tanda petik. Padahal tanda petik adalah ciri khas dari kalimat langsung. Sedangkan kalimat langsung apa ciri khasnya? Ada kata-kata apa? Ada kata-kata bahwa. Selain bahwa apa lagi? Selain bahwa apa lagi? Untuk ya, ibu mengatakan bahwa ya. Busiro menyampaikan untuk kayak gitu. Kemarin untuk kalimat tidak langsungnya sudah benar semuanya, walaupun anak ibu masih ada yang selalu mencari kalau kalimat tidak langsung harus ada subjek yang mengatakan terlebih dahulu. Ya, kemarin contohnya ibu mengatakan kepada kami, nah itu awalan dari kalimat langsung karena teks yang kemarin dibaca adalah teks bercerita di mana tokoh utamanya menceritakan. Jadi kamu harus bisa membedakan mana kalimat langsungnya, mana kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsungnya kemarin ada dua, ibu sampaikan ya, ibu review karena masih banyak yang salah. Kalimat tidak langsungnya yaitu yang pertama kami mengatakan bahwa itu ada di halaman 67 dan ada bahwa di situ ada mengatakan, nah itu contoh atau kalimat tidak langsung yang benar. Harus diperhatikan ya, jadi jangan sampai salah. Yang satu lagi ada di halaman 65 di paragraf kedua, ibu mengatakan bahwa, nah itu ciri khasnya. Nah itu kalian masih ada yang salah beberapa. Kalau untuk kalimat langsungnya sudah benar semua. Bedanya adalah ada yang masih tanda petik sama ada yang nggak tanda petik. Ada yang nulis siapa yang nulis? Ada yang ngasih tanda petik, ada yang nggak ngasih tanda petik, ada yang ngasih nama yang mengatakan, ada yang nggak ngasih mengatakan. Contoh kemarin, nggak ada yang nambahin di sini ada tanda PI, nggak ada yang nulis ininya. Jadi kita bertanya-tanya di satu ngomong. Jadi biasakan tambah siapa yang mengatakan contoh kecil misalnya. Sekarang ternyata kayak kamu siapa? Karena anak ini masih banyak yang salah di sini ya. Kasih ayo anak-anak masuk. Misalnya di sini. Kalau kayak gini jelas ya siapa yang bicara, siapa yang mau. Ya jadi jangan lupa anak ibu pada saat menuliskan kalimat langsung jangan lupa subjek yang mana. Tapi untuk kalimat langsung dan tidak langsung kita juga halalkan dengan 70. Menurut 73 dan ada gambar di struktur gambar apa kira-kira itu dan tahu judulnya adalah membaca grafik. Kita materi baru ya, kesepakatannya adalah ada saat ingin berbicara wajib mengangkat tangan dengan kalian berwarna jadi satu. Yang kedua menghargai pendapat, yang ketiga menghargai orang yang sedang berbicara. Selain tengok halaman 73, sebelumnya di halaman 72 di situ ada membaca grafik. Berkurangnya area rumah ibu meminta tolong sama kalau dibaca. Halaman 72 yang berkurangnya area rumah. Berkurangnya area rumah bukan bukan atau ada di itu menjadi oleh dan nah, di situ tulisannya 10 provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas periode 2019. Nah, jadi masalahnya di situ coba tengok grafiknya. Judulnya 10 provinsi, tapi ada nggak nama provinsi? Nah, maka kita tambahkan dari atas sebelum kita baca. Jadi yang paling atas itu Kalimantan Tengah. Boleh dicoret ke buku? Boleh dicoret ke buku? Dari yang paling atas, buku mana deh? Grafiknya dibuka deh. Nggak ada kan nama provinsinya? Ada kan nama provinsinya? Terus tidak apa-apa. Coret aja. Yang paling atas Kalimantan Tengah. Oh, belum sini bu. Ya, di sampingnya kita lihat semua. Di sampingnya ya, guys. Gimana bu? Sampingnya kecil aja. Contoh misalnya ini grafiknya. Ini grafiknya kan. Misalnya ini. Soalnya ada provinsinya. Kamu di dalam. Baca. Yakin? Ya kalau nggak sih nggak masalah kalau baca. Kalimantan Tengah. Yang paling pertama Kalimantan Tengah. Yang kedua Kalimantan Barat.
NTT. Ada yang tahu NTT apa? Dan singkatannya kepanjangan. Kenapa sebenarnya dia besar? Yang keempat, ya, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Yang kelima, Riau. RIAU, Riau. Ya. Yang keenam, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sumsel, boleh. Sumatera ya, Sumatera. Selanjutnya boleh. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Udah ada temenmu yang banyak. Selanjutnya sudah Jambi. Jambi. Udah. Selanjutnya Papua. Terakhir NTB. Terakhir NTB. Nah, kalau itu sekarang berdasarkan tadi tabel yang kalian perbaiki, pertanyaan itu, provinsi mana yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang paling luas? Kalimantan. Kalau yang paling sedikit, itu berarti udah paham ya. Pertanyaannya, diagram apa nih yang ada di buku? Diagram apa? Ada berapa diagram kita tahu? Ada berapa grafik kita tahu? 10. Ada berapa grafik kamu kenal di kelas 5? 10. Satu. Yang contoh di buku ada diagram. Apa lagi yang kamu kenal? Diagram garis. Diagram garis. Yang pertama ada diagram rata. Jangan dulu, jangan sampai sampai diagram rata. Macam-macam diagram. Diagram apa nih? Habis itu garis. Sekarang garis. Terus. Di kelas 5 matematika itu ada kelas 5. Masa sih ini? Ini namanya apa? Diagram. Ada lagi loh yang pakai begini buat menentukan jumlah siswa dulu waktu di kelas 5. Ada. Disebut diagram. Misalkan satu orang yang seperti ini menandakan 10 orang. Misalnya ininya warnanya hitam menandakan 20 orang. Terus kalau dianya begini menandakan 1 orang. Kelas 5. Mungkin diagram apa? Diagram orang. Apakah gambar 10 orang? Coba, ini diagram apa? Ibu mengulang berkali-kali nama diagramnya. Diagram? Apa ini? Nggak bisa ini. Apa ya? Ibu mengulang-ulang berarti diagram apa? Ibu mengulang kata-kata tersebut berkali-kali waktu menggambar. Diagram? Angka. Dulu kalian nggak selalu pakai gambar orang, ada yang segitiga menandakan berapa, ada yang segitiga menandakan berapa. Ya no, persegi. Dalam itu berapa? Ibu kasih nama kerennya itu piktogram. Ada yang rempet bahasa Inggris sebanyak piktogram. Diagram. Picture, apa picture? Gambar, picture itu gambar ya. Yang begini namanya diagram gambar. Disebutnya nama kerennya yaitu piktogram. Itu review ulang memorimu di kelas. Selain terbayang halaman 73. Kalau pertanyaannya, berapakah
luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kepulauan Riau. Terus kebakaran terluas terjadi di Kalimantan Tengah. Berapa luas lahan yang terbakar? 27 hektar. Berarti anak ibu anggap sudah mampu membaca grafik ya. Kalau begitu kita masuk ke halaman 72. Di situ ada cara membaca grafik. Kalau tadi ibu ngajuin pertanyaan, tapi nanti tugasnya nggak mau. Kalian membuat sendiri pernyataan berdasarkan diagram. Yang pertama ada merangkum, betul. Merangkum dapat menggunakan kata total. Contoh, pada tahun 2019 total luas kebakaran hutan dan lahan di 10 provinsi sebesar 850.755 hektar. Itu didasarkan pada data pada halaman 70. Sekarang di sini mau bikin diagram sendiri. Ini diagram yang sepertinya harus dibikin mengingat anak ibu masih membuang sampah sembarangan. Oke Bu, ya, dalam membentuk diagram ada dua buah suku, ada yang ke atas ke bawah, ada yang ke kanan. Bawah yang sebenarnya ke bawah, yang sebelah sini namanya sumbu X. Jadi nanti kalau di SMP mana orang ya pada saat yang ada nggak tahu apa-apa jangan sampai. Yang ke atas namanya sumbu Y. Di sini mau ibu kasih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus di sini mau ibu ambil ini misalkan ada Senin sama kemarin. Ini ibu anggap produksi sampah di SD maju bersama. Kalau di rumah enggak kan? Di rumah anak ibu mau sampah pada tempatnya kan? Yakin? Insya Allah jangan saya yakin. Jangan bawa lagi nonton bola di bawah, samanya dibuang di taman. Jangan dilempar di kolam. Ya, anak ibu menjaga kebersihan masuk ke pengantaran Pancasila sila berapa? Sila berapa? Tiga. Tiga yakin? Dua. Ya. Satu dan tiga. Jangan sampai anak ibu belajar doang Pancasila. Ini contoh nih. Mengingat tiap hari rakus sampahnya ya luar biasa. Karena satu nih kayak kemarin diserokan banyak kali. Kita anggap ini adalah tabir produksi sampah di sekolah. Hari Senin 10 kilo, hari Selasa 15 kilo, hari Rabu 25 kilo. Siapa yang bertanggung jawab kira-kira kalau sampai 25 kilo? Siapa yang bertanggung jawab? Semua warga. Kalau ibu nemu kayak kemarin di kolam ikan, bungkus Pino, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang makan es Pino? Yang jangan sampai anak ibu jadi salah satu pelaku. Kamis 20 kg, Jumat 10 kilo, hari Sabtunya 9 kilo. Sekarang kita balik ke halaman 70. Kalau kita tanya dari merangkum, anak satunya adalah rasanya kira-kira kalian bagaimana kita merangkum? Berapakah? Bagaimana Bu? Berapakah total sampah yang
yang ada di atau yang di produksi. Contoh ya, ini adalah contoh berapa tadi? Produksi jumlah sampah yang diproduksi maju bersama dari mana kamu dari hasilnya? Hari Senin berapa tadi? 10 kilogram. Terus hari Selasa berapa? 15 kilo. Hari Rabu 25. Hari Jumat 10. Hari Sabtu 5. Kira-kira ini jumlah sampah selama berapa? Berapa waktu? Selama 1 minggu. Berapa jumlah sampah yang produksi di sini? Boleh nggak ikutan lagi? Selama 1 minggu. Jawabnya berapa? 25. Oke, 10 tambah 15. 25 tambah 25. 50 tambah 50. Berarti itu kan orang mah? Masanya mana? 70 tambah 10. 50 tambah 5. Itu bagian merangkul. Coba cek yang keduanya apa? Menggunakan kata sifat superlatif kali. Kalau kali ini kira-kira ada berapa sih? Kalau dalam hal ini kira-kira kalau kita sebut kali, nah kalau di kelas nih paling keren, paling pintar, paling jago, paling jago. Karena kalau ngecek di grafik, kalau kita mau ambil kata kali, kalinya kali apa? Kali banyak. Selain kali banyak, paling tinggi, boleh. Paling banyak, paling tinggi, paling apa? Paling pendek, paling rendah, paling rendah, paling tinggi, paling sedikit, boleh. Karena kita bicaranya grafik. Kalau grafik berarti paling tinggi, paling rendah, paling sedikit, paling banyak. Kata nanti ketemu sampai kalau keluarnya. Kira-kira Bu Sila mau tanya sama Nagata. Dari tadi yang menggunakan si kata kali, ya, menggunakan kata sifat superlatif. Ada tuh pakai apa tuh Nagata? Nah, kalau tapi kadang-kadang itu ke sebelah sini ngomong. Tadi ada berapa yang disebut temenmu sebelah kiri? 4. Paling sekarang nyusun kalimatnya gimana? Dengan kata paling tinggi, paling rendah, paling banyak, paling sedikit. Suka kata mau pakai paling tinggi apa paling banyak? Yang mau paling banyak angkat tangan. Yang mau paling tinggi angkat tangan. Kita pakai paling banyak. Kalau itu gimana cari kalimatnya? Ada yang mau mencoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kan sudah itu ya Bu, sudah melaksanakan observasi sebelumnya, kegiatan observasi sama observasi juga. Nah, tujuan saya untuk kegiatan ini yaitu pasca observasi ya Bu, gitu kan. Untuk saya ingin mengobrol sedikit mengenai kemarin kegiatan observasi kita di kelas ya Bu ya. Pertama, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan kegiatan observasi? Alhamdulillah, luar biasa. Pada dasarnya saya lumayan suka diobservasi Bunia. Jadi pada saat Bunia nawarin, Bu Sira boleh tidak sih minta waktu untuk observasi? Saya bilang monggo silakan gitu. Karena kembali lagi sebagai pengajar tentu aja nggak ada yang sempurna. RPP mungkin bisa sempurna, tapi ngajar di kelas kan banyak faktor luarnya ya Bunia. Jadi pada saat observasi saya juga jadi bisa berkaca. Oh yang kurang dari cara saya mengajar itu yang di mana dan lain-lain. Itu sih senang-senang aja. Alhamdulillah senang ya. Alhamdulillah. Terus perasaan Ibu ketika saya sebagai supervisor ya gitu mensupervisi Ibu di kelas nih, dengan kehadiran saya itu agak sedikit terganggu nggak Ibu di kelas? Kalau terganggu enggak, karena ini bukan pertama kali ada observasi gitu. Saya
kebetulan guru yang rajin banget di observasi baik di sekolah lama maupun di sekolah baru. Jadi pada saat ada bapak ibu guru atau mungkin kepala sekolah yang mengobservasi, ya saya sudah ya biasa aja, selayaknya nggak ada orang aja di kelas. Toh kan observer juga kan tidak berbicara gitu kan, hanya melihat saja di belakang gitu. Insya Allah sih tidak membuat grogi dan lain-lain. Alhamdulillah ya Bu, jadi tidak merasa terganggu dengan kehadiran saya ya Bu. Terus perasaan anak-anak bagaimana Bu? Mungkin anak-anak agak ini ya Bu, agak gimana ya, aware lah istilahnya. Jadi biasanya cuma sama ibunya, mereka bisa lepas tiba-tiba ada orang terus di video, jadi mereka lebih ke menjaga sikap sih. Yang saya betul gitu Ibu. Boleh Ibu cerita sedikit lagi, kan tadi sudah ada hembatannya. Boleh Ibu cerita lagi sedikit ya tentang kemarin pembelajarannya apa saja sih Bu, kegiatannya di kelas? Umum ya Bu Nia, pembelajaran mah pertama pada saat masuk tentu saja salam, lalu menanyakan, karena itu udah jam kedua Bu Nia masuk, jadi saya sudah tidak mengecek kehadiran siswa dan sudah tidak berkenal kembali. Cuma hal yang dilakukan adalah pertama mengulang pelajaran atau materi yang ada dari minggu lalu, pelajaran sebelumnya. Lalu setelah itu pertanyaan pemantik mengenai grafik, karena tema saya kemarin kebetulan grafik, gitu, cara membuat rangkuman terkait informasi yang didapat dari grafik. Jadi pertanyaan pemantik tentang grafik, pernah lihat atau enggak, kebetulan dibantu dengan grafik yang ada di buku siswa di paling depan gitu, mengingatkan kembali ke anak-anak grafik itu apa gitu sih. Semuanya berjalan dengan lancar ya. Baik, kemudian dari kegiatan kemarin pembelajaran ya Bu, kira-kira ada nggak sih Bu hambatan yang menurut Ibu dirasa ada seperti itu? Kalau hambatan pasti ada Bu Nia, paling kemarin juga Bu Nia setelah observasi memberikan masukan satu dua hal kepada saya gitu terkait cara mengajar. Hambatan terutama sikap pasif anak-anak pada saat kemarin kegiatan diskusi berlangsung, karena kebetulan kemarin pembelajarannya kan saya menggunakan diskusi kelas ya Ibu gitu. Jadi ada beberapa anak-anak yang masih pasif dalam forum diskusi. Itu sih Bu Nia hambatan terbesar. Terus mungkin karena yang aktif berdiskusi hanya sebagian orang, jadi sebagian lagi ada yang sibuk dengan dirinya sendiri, main sendiri gitu. Dan anak juga ya Bu ya. Jadi kemarin juga ada beberapa catatan dari saya gitu kan. Seperti itu ada anak yang memang anteng dengan dunianya sama seperti Ibu, ada yang memang sering aktif ya seperti itu. Kemudian dari adanya hambatan itu Ibu, kira-kira menurut Ibu ada nggak solusinya untuk meminimalisir atau menghilangkan hambatan? Kalau solusi mungkin karena belajar juga dari teman-teman Bu, kan kemarin juga kan sebelum dunia masuk ada observasi juga dari Bapak Kepala Sekolah, lalu ada rangkaian tindak lanjut dari Pak Kepala Sekolah, terus ngobrol juga sama rekan-rekan sejawat di ruang guru gitu. Sepertinya kalau solusi untuk mengaktifkan kepekaan siswa ya Bu dalam forum diskusi, menggeser model belajarnya yang dari diskusi menjadi snowball kelas dan seperti itu sih Bu Nia kurang lebih. Jadi memang Ibu sudah ada untuk rencana tindak lanjut memperbaiki ya Ibu. Kemudian tadi hambatannya sudah semuanya ya Bu, berjalan dengan lancar mulai dari pra, kemudian observasi dan sekarang pasca observasi, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun ya Bu. Dari anak-anak juga catatan dari saya memang sama seperti Ibu tadi ya, ada beberapa anak yang pasif juga, tapi sejauh itu dari mulai Ibu tujuan pembelajarannya, kemudian dari area pengembangan strategi pembelajaran yang ingin dicapai juga semuanya sudah terlaksana ya Bu, sudah tercapai semuanya. Wajar kalau ada beberapa sedikit kekurangan masih wajar ya Bu, bisa kita perbaiki. Baik, mungkin cukup sekian Ibu. Iya. Bentar ya Bu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya, terima kasih sudah membersamai saya. Semoga kita sama-sama memberikan kesempatan kepada anak diri kita, kesempatan untuk mengeksplor lagi setiap kemampuan mereka gitu kan, terutama pembelajaran berpihak kepada murid ya Ibu. Terima kasih untuk waktunya, semoga Ibu sehat selalu. Amin ya Allah, terima kasih Bu Nia juga sudah membantu.
dan sudah memberikan masukan kepada saya. Semoga kita semua maju bersama ya. Iya, amin. Terima kasih Sama-sama. Ibu.